Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Andoko di dalam kanal YouTube ini. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba membahas soal P3K tahun 2023 untuk materi pedagogik Kemenak gitu ya. Nah, jika nanti kunci jawaban serta pembahasan yang saya sampaikan di dalam video ini menurut Bapak Ibu Guru kurang tepat atau Bapak Ibu Guru memiliki pendapat yang lainnya, silakan Bapak Ibu Guru menyampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum saya masuk ke soal yang pertama, saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu Guru untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan berbagai macam update soal-soal P3K, soal PPG, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Pembelajaran kooperatif, B. Pembelajaran inquiry, C. Pembelajaran problem solving, D. Pembelajaran discovery, atau E. Pembelajaran kontekstual. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang E gitu ya, yaitu pembelajaran kontekstual. Ketika kita melihat di soalnya, di situ ada kata-kata dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari gitu ya, sehingga dapat menerapkan ke kehidupan mereka. Ini artinya adalah kontekstual dengan kehidupan di sekitar gitu ya. Nah, untuk pembahasan lebih jauhnya lagi, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Guru. Jadi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam mempelajari materi yang dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran kontekstual, peserta didik diajak untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, adapun beberapa ciri-ciri pembelajaran kontekstual antara lain yakni materi pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri materi pembelajaran melalui pengalaman dan penemuan yang mereka lakukan. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator dan membantu peserta didik dalam menemukan materi pembelajaran. Kemudian peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Lalu pembelajaran dilakukan secara kolaboratif di mana peserta didik saling membantu dan berbagi pengalaman. Jadi dari ciri-ciri pembelajaran kontekstual yang tadi gitu ya, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang tepat untuk perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh adalah pembelajaran kontekstual. Ini tadi pembahasan untuk soal nomor 1 Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid pada fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi PAUD mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Capaian pembelajaran, D. Tujuan pembelajaran, atau E. Alur tujuan pembelajaran. Untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C, yaitu capaian pembelajaran gitu ya. Kenapa kok C? Jadi capaian pembelajaran itu sendiri adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan, mulai dari fase fondasi PAUD hingga perguruan tinggi. Capaian pembelajaran disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman dan pengimplementasian oleh para pengajar.
Nah, ada beberapa ciri-ciri capaian pembelajaran gitu ya. Antara lain yang pertama, capaian pembelajaran mencakup berbagai aspek pembelajaran seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian capaian pembelajaran disusun secara sistematis dan terstruktur untuk setiap fase perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran bersifat terukur dan dapat diukur dengan menggunakan berbagai jenis alat instrumen evaluasi. Keempat, capaian pembelajaran bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kemudian, capaian pembelajaran berfungsi sebagai acuan bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran di Indonesia, capaian pembelajaran dikaitkan dengan kurikulum dan disusun dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dasar kompetensi adalah kumpulan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi dasar adalah penjabaran lebih rinci dari standar kompetensi untuk setiap mata pelajaran. Jadi, ciri-ciri dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekumpulan kompetensi dan lingkup materi disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman dan pengimplementasian oleh para pengajar adalah capaian pembelajaran. Seperti itu tadi pembahasan nomor 2. Sekarang kita langsung lanjut menuju soal yang ketiga. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat untuk dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau E. Evaluasi penempatan. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang B, yaitu evaluasi sumatif gitu ya. Kenapa kok B? Jadi evaluasi sumatif sendiri adalah jenis evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menentukan hasil belajar siswa dan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dan bertujuan untuk memberikan informasi tentang pencapaian siswa secara keseluruhan. Dalam konteks soal tadi, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP, yang artinya guru telah menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa yang menunjukkan bahwa evaluasi tersebut merupakan evaluasi sumatif gitu ya. Nah, berbeda dengan evaluasi sumatif, evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar siswa. Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam materi yang akan dipelajari. Nah, sedangkan untuk evaluasi selektif dan evaluasi penempatan itu berkaitan dengan seleksi siswa untuk masuk ke tingkat atau program tertentu. Nah, dalam prakteknya, evaluasi sumatif dan evaluasi formatif sering digunakan bersama-sama dalam proses pembelajaran. Evaluasi sumatif memberikan gambaran tentang hasil belajar siswa secara keseluruhan, sementara evaluasi formatif memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar siswa dan kemungkinan adanya perbaikan atau penyesuaian selama proses pembelajaran masih berlangsung. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Guru, D. Pengasuhan dan lingkungan, atau E. Teman. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu pengasuhan dan lingkungan gitu ya. Nah, kenapa kok yang D? Jadi perkembangan kognitif merupakan proses perubahan pada kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia anak. Lingkungan dan pengasuhan memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Lingkungan yang baik dan pengasuhan yang tepat dapat memberikan rangsangan dan stimulasi yang diperlukan bagi perkembangan kognitif anak. Lingkungan yang kaya akan pengalaman, benda-benda yang dapat diraba, dan permainan
yang menantang akan membantu anak untuk memperoleh pengalaman baru dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Pengasuhan yang baik seperti yang mereka memberikan perhatian, kasih sayang, dan kehangatan emosional juga penting untuk perkembangan kognitif anak. Hal ini karena pengasuhan yang baik dapat membantu mengembangkan kepercayaan diri dan rasa aman pada anak, sehingga mereka dapat lebih terbuka dalam belajar dan bereksplorasi. Nah, sebagai kesimpulannya, lingkungan dan pengasuh yang baik dan tepat dapat membantu perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar anak untuk memberikan lingkungan dan pengasuhan yang baik dan positif. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, kenapa kok yang A? Jadi kecerdasan naturalis adalah kemampuan individu dalam mengamati, mengidentifikasi, dan memahami alam sekitar. Pembiasaan yang dilakukan oleh guru dalam aturan seperti dilarang menginjak rumput dapat membantu mengembangkan kecerdasan naturalis peserta didik dengan memperhatikan dan memahami lingkungan sekitar mereka. Melalui pembiasaan ini, peserta didik akan lebih peka terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka, serta memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Pembiasaan lain yang dapat membantu mengembangkan kecerdasan naturalis pada peserta didik adalah seperti mengadakan kegiatan di alam terbuka, seperti berkebun, memelihara hewan, dan melakukan aktivitas di luar ruangan. Sebagai kesimpulannya, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan individu dalam mengamati, mengidentifikasi, dan memahami alam sekitar. Pembiasaan yang dilakukan oleh guru dalam aturan seperti dilarang menginjak rumput dapat membantu mengembangkan kecerdasan naturalis kepada peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memperhatikan dan memfasilitasi perkembangan kecerdasan naturalis pada peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada penelitian tindakan kelas atau PTK ada 4 tahapan siklus penelitian yang harus dilalui. Salah satu tahapannya adalah refleksi. Refleksi yang paling tepat dilakukan penelitian PTK pada saat A. Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan, atau E. Sebelum melakukan perencanaan. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang D gitu ya, yaitu yang sesudah melakukan upaya perbaikan. Jadi PTK itu merupakan metode penelitian yang dilakukan di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 tahapan siklus penelitian yang harus dilalui pada PTK, yaitu ada perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Tahap refleksi merupakan tahap terakhir dalam siklus penelitian PTK. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap hasil dari tindakan perbaikan yang telah dilakukan pada siklus sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan dari tindakan yang telah dilakukan, serta untuk mengevaluasi kualitas penelitian secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, refleksi merupakan tahap akhir dalam siklus penelitian PTK. Tahap ini dilakukan setelah peneliti melakukan upaya perbaikan dengan tujuan untuk mengevaluasi dari tindakan yang telah dilakukan serta mengevaluasi kualitas penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu sesudah upaya perbaikan, gitu ya. Itu tadi pembahasan soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A, yaitu penilaian kinerja, gitu ya. Nah, kenapa penilaian kinerja? Jadi,
Penilaian kinerja adalah jenis penilaian otentik yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas nyata dan menghasilkan produk atau karya yang dapat diobservasi secara langsung. Dalam hal ini, guru ingin menilai kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru dapat menggunakan lembar daftar checklist dalam bentuk skala untuk menilai kemampuan siswa dalam mengelola perbedaan pendapat. Skala tersebut dapat berupa angka atau kata-kata yang menggambarkan kinerja siswa dalam mengelola perbedaan pendapat. Misalkan seperti sangat baik, baik, cukup, dan belum cukup. Dengan menggunakan penilaian kinerja, guru dapat melihat kemampuan siswa dalam mengelola perbedaan pendapat secara langsung dan objektif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perbedaan pendapat di masa depan. Penilaian proyek dan penilaian portofolio lebih cocok digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dan melibatkan beberapa aspek atau kompetensi. Sedangkan pertanyaan terbuka dan penilaian diri lebih cocok digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap suatu konsep atau topik. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Perbedaan antara PTK dengan non-PTK ditinjau dari hasil akhir yang ingin dicapai terletak pada A. Teori belajar yang akan diuji, B. Temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan, C. Perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian bisa langsung diterapkan, D. Meningkatnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian, atau E. Memodifikasi media pembelajaran. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C. Nah, kenapa kok C? Jadi PTK adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh guru atau dosen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas atau lembaga pendidikan. Tujuan utama dari PTK adalah meningkatkan hasil belajar siswa melalui tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh guru. Dalam PTK, guru melakukan tindakan atau intervensi tertentu, mengamati hasilnya, dan merefleksikan tindakan tersebut untuk melakukan perbaikan. Sementara itu, penelitian non-PTK adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis atau teori tertentu. Penelitian non-PTK biasanya dilakukan oleh peneliti di luar kelas atau lembaga pendidikan, dan hasil penelitiannya tidak langsung diterapkan dalam pembelajaran. Nah, perbedaan antara PTK dengan penelitian non-PTK terletak pada hasil akhir yang ingin dicapai. Pada PTK, hasil akhir yang ingin dicapai adalah perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian yang dapat langsung diterapkan dalam pembelajaran. Sedangkan pada penelitian non-PTK, hasil akhir yang ingin dicapai adalah temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan ke konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang C, yaitu perbedaan antara PTK dan non-PTK terletak pada hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu perbaikan hasil belajar siswa dan hasil penelitian dapat langsung diterapkan. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 8. Kita langsung lanjut ke soal nomor 9. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator gitu ya. Nah, kenapa kok A? Jadi indikator adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menyusun soal tes pilihan ganda, guru harus memperhatikan indikator yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa soal tes benar-benar mengukur kemampuan siswa yang sudah dipelajari dalam pembelajaran. Jika sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda karena materi dalam soal sebagian belum dipelajari, maka hal tersebut menunjukkan bahwa guru tidak memperhatikan indikator dengan baik. Sehingga dalam menyusun soal tes pilihan ganda, guru harus memastikan bahwa materi yang diujikan sudah dipelajari oleh siswa dan tercakup dalam indikator yang telah ditetapkan. Opsi B, C, D, dan E juga merupakan aspek penting dalam menyusun soal tes pilihan ganda. Namun, dalam konteks soal di atas, hal yang paling penting dalam memperhatikan indikator dalam penyusunan soal tes pilihan ganda. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang A, yaitu guru seharusnya membuat soal tes pilihan ganda yang sesuai dengan indikator. Itu tadi pembahasan soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10.
Dalam menyusun laporan PTK, intisari permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian A. Identifikasi masalah, B. Perumusan masalah, C. Pendahuluan, D. Tinjauan teoritis, atau E. Kesimpulan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut saya adalah opsi yang C, yaitu yang pendahuluan gitu ya. Nah, kenapa pendahuluan? Jadi bagian pendahuluan dalam laporan PTK merupakan bagian yang paling awal dari laporan penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Intisari permasalahan penelitian biasanya terdapat di dalam bagian perumusan masalah yang merupakan bagian dari pendahuluan. Perumusan masalah berisi tentang penjelasan mengenai masalah atau permasalahan yang dihadapi, mengapa permasalahan tersebut perlu dipecahkan, dan bagaimana permasalahan tersebut akan dipecahkan melalui penelitian. Opsi A, D, dan E memang juga terkait dengan penelitian, namun bukan bagian yang tepat untuk menyajikan intisari permasalahan penelitian dalam laporan PTK. Identifikasi masalah membahas tentang penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya masalah, sedangkan tinjauan teoritis lebih berkaitan dengan penjelasan tentang teori-teori atau penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh orang lain. Kesimpulan pada umumnya berisi tentang hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang telah dipecahkan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal tadi adalah yang C gitu ya, yaitu intisari permasalahan penelitian ditulis atau disajikan di bagian pendahuluan. Itu tadi Bapak Ibu Guru untuk pembahasan untuk nomor 10 gitu ya. Nah, kita sudah di ujung daripada video ini. Seperti biasanya, di akhir video ini akan saya berikan satu kuis untuk pengayaan bagi Bapak Ibu Guru dalam mengasah seberapa siap sih untuk mengikuti tes P3K gitu ya, ataupun PPG gitu. Nah, di sini soalnya kurang lebih seperti ini. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, atau E. Contextual Teaching Learning. Nah, silakan Bapak Ibu Guru untuk memberikan jawabannya serta penjelasan sederhana atau penjelasan singkatnya di kolom komentar ya, untuk kita nanti pelajari bersama dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru, lebih-lebih kepada diri saya sendiri. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kunci jawaban serta pembahasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Oke Bapak Ibu Guru, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan terus dukung kanal YouTube Pak Handoko. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.